Puji nama Tuhan yang kita nanti-nantikan, ibadah kaum bapak, kaum ibu di tempat ini bersama-sama kita satukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kami mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita menemukan kasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kita bertemu dengan Yesus Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan Bapa. Perteduhan jiwa kami. Sebab Engkau Tuhan yang melebihi segalanya. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar selama kami ada, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tempat yang ku rindu, perteduhan jiwaku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku damba, nikmati kasih-Mu. Dengan segenap hati ku memuji-Mu, dengan segenap jiwa ku menyembah-Mu. Biarkan ku di hadirat-Mu memuji-Mu dan menyembah-Mu selama ku ada
menyembahmu. Selama ku ada, selama ku hidup, ku ingin selalu senangkan hatimu. Biarkan ku di hadiratmu memujimu dan menyembahmu. Selama ku ada, selama ku hidup, ku ingin selalu senangkan hatimu. Selama ku ada, selama ku ada, selama ku hidup, ku ingin selalu senangkan hatimu. Selama ku ada, selama ku ada, selama ku hidup, ku ingin selalu senangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab hidup kami ini adalah penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Sebab itu selama kami ada Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Kau hadir di sini Bapa. Kau menyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Amen. Sehingga kami semuanya Bapak, kaum ibu, semuanya kami mengalami persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus terimalah Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sukacita sorga mengalir memenuhkan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami bersatu hati, kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, segala kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami semuanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Mari semuanya kaum Bapak, kaum Ibu sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ini kita lalui bersama dengan Tuhan dan kita diberikan kesempatan datang ke dalam rumah Tuhan pada saat ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari berikan salam sebanyak-banyaknya, katakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengecap dan melihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami Yesus. Katakan pada kanan kirinya, kecaplah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah
Boleh kaum bapak, kaum ibu saja bernyanyi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, ragu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini mayoritasnya masih ada kaum ibu saja. Jadi katakan kepada kaum ibu yang ada di sampingnya, katakan, Allah begitu mengasihimu dan aku mengasihimu. Katakan demikian. Allah mengasihi. Begitu mengasihimu dan aku mengasihimu. Sekali lagi dirangkul, dirangkul. Haleluya. Yuk dirangkul ya, sama-sama katakan, Allah begitu mengasihimu dan aku mengasihimu. Allah begitu mengasihi Kak Eli dan Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan melimpah atas kita semuanya, amin. Puji Tuhan, kita puji tinggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Kita di sini sudah kaum bapak, kaum ibu, tapi kita tidak kehilangan semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kamu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Layaklah kami memuji-Mu Tuhan. Layaklah kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbesar dan termulia Bapa. Haleluya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar, termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Nama-Mu. Layak dipuji, disembah, dulu sekarang dan selamanya. Raja Nama-Mu besar, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja segala raja, Nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu. Satukan hati kita, mari angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Dia yang layak untuk dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, Nama-Mu besar,
termulia, namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya, namamu besar, termulia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Engkau Raja di atas segala raja, Amin. layak dipuji, disembah, dan namamu termulia Amin. dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, kami bersyukur malam ini kami ada. Semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam Amin. ibadah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, meninggikan namamu, mengagungkan namamu. Dan biar Kau menikmati hidup kami ini dalam nyanyian syukur, Amin. dalam penyembahan kami. Biar Kau menikmati sebagai persembahan yang menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Dan biar Engkau bersuka dan bergemar. Dan Kau hadir dan bertahta di saat kami memuji menyembah-Mu. Amin. Di saat kami menyerukan dan memanggil nama Yesus. Saatnya Engkau berbicara kepada kami, menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Amin. Amin. Agar kami hidup sebagaimana dikatakan firman ini. Sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat-imamat yang rajani, Amin. sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai pribadi-pribadi yang telah keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang yang ajaib yang daripada Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami semua. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami, Amin. memberikan berkat daripada firman ini kepada kami. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu-waktu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. Dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Siap semua? Yuk kita baca bersama-sama. 1-2 ayat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Firman Tuhan berkata, Ia menaruh belas kasihan kepada orang ya yang Ia menaruh belas kasihannya. Jadi Tuhan mengasihi kita itu haknya. Sama seperti kita bisa mengasihi seseorang, ya itu hak kita. Dan kita tidak ada yang melarang, tidak ada yang bisa melarang kita untuk itu. Ya. Namun saudara, alangkah sangat disayangkan kalau kasih sayang yang kita berikan itu tidak bersambut gayung. Ya. Tidak ada sambutan. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan di sini, kamulah bangsa yang terpilih. Apakah kita menyambutnya dengan menghargakan pilihan ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya. Saudara, pilihan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Bahkan di ayat yang lain berkata begini, bukan karena kamu lebih baik. Ya, bukan. Bukan karena kita lebih baik. Tuhan memilih kita, mengasihani kita. Bukan karena kita lebih dari yang lain. Ya. Tapi semata-mata oleh karena kasih karunia. Dan ketika kita tidak tahu memanfaatkan atau saudara menggunakan ya hidup sebagai orang pilihan, maka ini akan menjadi sia-sia. Saul dipilih oleh Tuhan. Ya, diurapi oleh seorang nabi yang bernama Samuel.
Namun Saul tidak menghargakan ya pemilihan atas yang diberikan Tuhan kepada Saul. Dari segi sukunya, Saul itu saudara suku Benyamin. Benyamin itu yang terkecil dari semua suku. Ya, Benyamin itu kan adiknya Yusuf. Itu yang paling bungsu. Tapi sungguh pun demikian Tuhan memilih. Tapi Saul tidak menghargakan. Memandang rendah, memandang remeh, saudara, apa yang Tuhan anugerahkan baginya. Bisa saja kita tetap masih beribadah. Bisa saja masih tetap agama kita di KTP kita masih Kristen. Tapi kita tidak menghidupi cara hidup sebagai umat pilihan. Nah, saudara, Tuhan katakan begini, saudara dikasihi Tuhan, ya, di dalam beberapa ayat yang lain. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Artinya apa ini? Kita tidak mempermainkan firman Tuhan. Ini kalau dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, sungguh-sungguh mendengarkan. Ya. Maka untuk mendengarkan ini kan, saya pikir kita nggak langsung dengar suara Tuhan. Bagi kita ada orang tua diberikan Tuhan. Masih bisa nggak kita mendengarkan suara orang tua kita? Ya. Kemudian saudara, masih bisa nggak kita mendengarkan suara para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi kita? Mungkin suaranya kita dengar tapi kita tidak ikuti. Itu artinya sama dengan tidak mendengar. Maka dikatakan jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, berpegang. Tidak ada hal yang lain yang akan kita pegang kecuali perjanjian dengan Tuhan. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi sambutan kita bagaimana? Kaum bapak, kaum ibu, saudara, sambutan suami terhadap istri, istri terhadap suaminya bagaimana? Sambutan kita terhadap firman Tuhan di dalam hidup rumah tangga kita seperti apa? Apakah kita berpegang teguh pada firman untuk menjalankan hidup rumah tangga kita? Apakah kita berpegang pada firman menjalankan hidup saudara sebagai umat gembalaan Tuhan? Maka Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ya. Kita bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan firman-Mu berkata, siapa yang menjamaku adalah menjama biji matamu. Ya. Kadang-kadang hal ini kita perkatakan supaya kita lebih nyaman ya bahwa kita ini biji mata Tuhan. Tapi kalau kita memang biji mata Tuhan, ya, yang melekat pada Tuhan, yang bergerak seturut dengan keinginan Tuhan, kemana ia mau melihat, apa yang harus dilihatnya. Kan saudara, kita ini mempergunakan mata kita sendiri. Bola mata kita ini bisa kita gerak-gerakkan ke arah mana. Bahkan kalau dia sangat terbatas pergerakannya, maka leher kita akan berputar. Saya kerap kali orang mengutip ayat itu, tapi dia tidak melekat pada Tuhan. Lalu bagaimana menjadi harta kesayangan yang dikatakan Tuhan di sini dari antara segala bangsa? Sebab akulah yang empunya bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam.
Jadi saudara dikasihi Tuhan, kerajaan ini bukan kerajaan biasa. Kerajaan para imam. Imam itu tugasnya melayani Tuhan. Ya. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Jadi Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita menjadi umat Tuhan yang dipilih Tuhan. Jadilah kita menjadi imamnya Tuhan. Jadilah kita menjadi bangsa yang kudus. Para suami kudus, istri kudus, rumah tangga kita kudus, anak-anak kita pun kudus, usaha dan pekerjaan kita kudus. Haleluya. Perbuatan kita kudus. Haleluya. Karena memang kita dikhususkan untuk itu. Ya. Kalau berbicara tentang barang-barang perabotan saudara, ada barang-barang yang diciptakan untuk tujuan biasa. Namun ada yang diciptakan untuk tujuan yang mulia. Prosesnya pun akan berbeda. Tidak sama. Ya. Kalau seperti keramik saudara, ya, pemanasannya pun tidak sama. Ya. Saudara gue dikasihi Tuhan, ya, kalau yang biasa mungkin ya seperti batu bata aja dibakar. Tapi kalau untuk yang lebih baik lagi, saudara, pembakarannya juga, saudara, prosesnya pun lebih lagi. Mungkin suhu yang diperlukan akan lebih tinggi dibanding hanya sekedar membakar seperti batu bata. Nah, Bapak Ibu mengetahui ya, batu bata, saudara, ada batu bata dari Godean, ya kan? Ada batu bata Bali itu loh, yang kalau kita pukul bunyinya teng teng gitu loh. Itu jauh lebih mahal batu bata Bali itu, dan itu tidak ditumbuhi lumut itu. Tapi kalau batu bata yang biasa itu, kadang-kadang biar cepat merah disiram pakai garam malah. Disiram pakai garam, ya saya tahu itu. Tapi kalau kita pukul diam dia. Ya. Bukan berarti anak Tuhan yang mengalami persoalan karena diam, saudara, dia tidak berkualitas, itu justru berkualitas. Nah, kalau anak Tuhan saudaraku dikit aja masalahnya udah teriak-teriak, ini justru menunjukkan dia nggak berkualitas, itu anak-anak. Tapi kalau batu bata beda, haleluya. Makin ting-ting dia saudara, itu makin bagus. Jadi kita bukan batu bata, men, anak Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan saudara, untuk apa kita ya sedemikian rupa dispesialkan Tuhan? Supaya kita dikatakan pergi, ya, memberitakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Ya. Apakah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang itu perbuatan yang besar? Iya. Karena di sini gelap bukan berarti gelap tidak ada cahaya matahari. Ini gelap yang dimaksud di sini bukan kegelapan saudaraku dikasihi Tuhan karena tidak adanya penerangan. Tapi kegelapan yang dimaksud di sini kegelapan yang dikungkung oleh kematian, maut. Ya. Maka saudaraku dikasihi, keluarkan kita dari sana. Terang itu bicara kehidupan. Maka waktu Tuhan saudaraku dikasihi Tuhan melihat dunia ini, di dunia ini saudaraku tidak ada kehidupan karena kematian, gelap semua. Maka yang pertama kali Tuhan berbicara, dia menciptakan terang. Jadilah terang katanya. Bukan matahari itu, bukan bulan bintang itu benda-benda penerang. Tapi Tuhan berkata jadilah terang. Supaya apa? Penataan bisa dilakukan. Orang yang hidup bisa menata. Bisa membuat saudaraku dikasihi Tuhan terata, teratur, tertib. Itu orang yang hidup. Orang yang berada dalam kegelapan, dia tidak bisa menata. Apa yang bisa ditata dalam kegelapan? Enggak ditata pun enggak ada yang lihat. Dalam kematian tidak ada yang bisa ditata. Kalau orang sudah mati, saudaraku dikasihi mau ditata seperti apa? Orang yang hidup yang mengerti, maju jalan, itu orang hidup bisa maju.
bisa jalan. Ya. Dan dikatakan lancang depan itu orang yang hidup bisa ditata. Luruskan, lurus. Ya. Itu orang yang hidup bisa demikian. Orang yang mati, kita teriakin pakai apa saudara? Gak akan terjadi pergerakan, tidak terjadi penataan. Kenapa? Mati. Maka dalam kegelapan tidak ada roh penataan. Tapi dalam terang ada roh penataan. Haleluya. Baik, rumah tangga kita tertata, tertib, teratur. Amin. Ada penataan di rumah tangga kita. Ada aturan-aturan kebenaran di rumah tangga kita. Bukan hidup semaunya. Kalau setiap orang di rumah tangga kita hidup semaunya, repot nanti. Itu artinya rumah tangga yang tidak tertib, tidak tertata. Ya. Sekarang ini kan banyak anak-anak gak mau dengar orang tua lagi. Orang tua yang ikut anak-anak sekarang. Itu dari mana aturan itu? Akhirnya orang tua yang ngalah terus sama anak-anak. Sampai anak-anak sekarang sudah banyak saudara orang tua berkata, biar aja Pak sesukanya Pak, gak bisa dipaksa gitu kan. Mana otoritas sebagai orang tua? Anak yang gak bisa diarahkan semaunya. Di mana otoritas orang tua di situ? Artinya kan itu sudah tidak benar. Tidak bisa ada lagi penataan. Hati-hati loh dengan yang demikian. Ya gak bisa itu. Ya. Dan sekarang saudara saya lihat kemarin saudara ada video pada guru saudara. Ada murid berkelahi, dibiari lewat aja dia. Ada murid saling membuli, lewat aja dia. Apa itu maksudnya? Bentuk protes. Hak asasi manusia terlalu banyak mengatur pendidikan. Dulu saya dijewer guru saya. Dulu saya sudah komunikasi itu disepak pun. Ya. Tapi saya terdidik kok. Bukan seperti sekarang. Dikit-dikit anak dijewer, lapor gurunya ke Komnas HAM. Mau jadi apa? Firman Tuhan jelas berkata kok. Ya, rotan anakmu itu katanya. Tapi jangan menghendaki kematiannya. Jadi jangan pukuli sampai mati, haleluya. Ya, kalau dia teriak-teriak diampun ya berhentikan, haleluya. Nah, saudara, saya tidak bermaksud kita keras terhadap anak, bukan. Tegas tata hidupnya. Haleluya. Ya, saudara harus tertata, saudara. Kalau rumah tangga kita nggak tertata, nggak ada aturan. Misalnya kita punya tiga-tiganya buat jam sendiri, jam pulang malam. Tiga-tiganya buat aturan sendiri di rumah. Lalu seperti apa rumah kita? Tidak ada keteraturan. Akan lebih baik saudara perahu Nuh, Bahtera Nuh daripada rumah kita nanti. Padahal Bahtera Nuh itu 8 manusia di situ. Ribuan binatang di dalam tertib. Jangan lebih nikmat nanti saudara Nuh katakan, lebih baik perahuku walaupun dengan binatang. Daripada perahu sesama manusia berkelahi terus. Ribut terus, gak ada penataan. Gak ada ketertiban, gak ada keteraturan. Jadi Tuhan inginkan keteraturan. Dalam terang keteraturan. Rumah tangga teratur, tertib. Amin. Nah, saudara, jam makan kita harus tertib. Supaya ya kita sehat. Pola makan itu tidak tertib, itu yang mendatangkan bahaya. Mulailah kita ya asam manis naik. Bukan asam lambung sudah. Ya asamnya lagi melambung. Kalau Indonesia Timur melambung itu nyalip itu saudara. Nah, saudara, kadang-kadang kita ngatur orang murah, ngatur diri sendiri nggak bisa. Buat peraturan sama orang kita bisa, ngetat itu orang bisa, tapi ngetatin diri sendiri nggak bisa. Maka itu dikatakan berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kita.
dengan kebenaran. Jadi maksudnya kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, dalam ketertiban, dalam keteraturan. Di dalam terang ada keteraturan. Jadi kalau kita berkata kita udah berpindah dari gelap kepada terang, maka orang yang berada dalam terang itu mau diatur. Hidup kita teratur. Kita bisa buat aturan dalam rumah tangga kita. Jam segini berdoa, jam segini harus tidur, jam segini makan. Boleh. Ya. Sepertinya orang zaman dulu itu jarang sakit. Kenapa? Rumah sakit jarang soalnya. Jadi jarang ke dokter, akhirnya gak ketahuan penyakitnya. Zaman dulu. Tapi saya pikir ada baiknya juga dulu itu seperti itu. Orang rata-rata saudaraku jam 7 malam itu rata-rata udah makan dulu, tertib itu biasanya. Kalau di kampung kami, kemana kita pergi ke rumah-rumah di sana itu, jam 7 itu orang makan itu biasanya. Ya, tertib itu. Dan ada beberapa keluarga lagi habis makan doa, nyanyi itu. Dan ada yang saya tahu lagi saudara, sebuah keluarga saudara, sebelum makan mereka nyanyi dulu satu ayat pujian. Baru berdoa, baru makan. Di sini orang yang kelaparan gak bisa ikut mungkin. Karena waktu orang pas nyanyi itu pas doa dia makan duluan. Nah, dikatakan di sini ya kepada terang yang ajaib, kepada hidup. Yuk, kalau kita hidup bisa berbuat kita ini. Bisa ditata kita ini. Bisa diatur kita ini. Haleluya. Amin. Orang yang mau diatur itu butuh peraturan. Tapi orang yang tidak mau diatur gak butuh dia peraturan. Orang yang mau dipimpin dia butuh pemimpin. Tapi orang yang tidak mau dipimpin takkan butuh dia pemimpin. Ini sederhana. Nah, jadi orang yang mau diatur dia butuh peraturan. Maka ketika dibuat peraturan begini, dia suka itu. Kenapa? Itu membuat dia tertib. Tapi kalau ada orang berkata banyak kali aturannya, ini udah orang udah keluar ini dari ketertiban. Nah, kita kan saudara tanpa polisi di jalan raya, sebenarnya ada di situ aturan-aturan. Kalau dibuat garis penuh, jangan coba nyalip di situ. Tapi orang saudara mau nyalip di situ. Udah jelas-jelas tikungan dibuat garis penuh itu marka jalan. Lalu dia keluar dari situ. Ting, akhirnya celaka, tabrakan. Oke, sesekali mungkin gak ada kontranya. Ya. Tapi mungkin di kemudian hari akan datang malapetaka. Saudara, ada kadang-kadang saudara dikasih Tuhan jalan berturut. Diingatkan kita. Ya, kalau di jalan tol biasa diingatkan begini. Awal pendakian tanjakan ini. Silahkan oper ganti. Ya, persneling Anda ke gigi yang lebih rendah. Udah dikasih tahu itu. Nah, saudara lalu dikasih tahu. Akhir daripada tanjakan itu dikasih tahu. Untuk apa itu semua saudara? Keselamatan pemakai jalan. Lalu dibuat licin di saat hujan. Ya, tulisan itu banyak. Tapi waktu hujan pun orang tetap lari 100. Ya lari 100 saudara, enggak hujan pun licin itu. Nah, saudara, dibuat aturan itu untuk apa? Keselamatan. Dibuat aturan itu untuk apa saudara? Gue dikasih Tuhan menertibkan hidup kita untuk lebih baik. Haleluya. Ya. Tetapi saudara, seperti saya katakan tadi, orang yang suka aturan itu orang yang mau diatur. Orang yang suka saudara butuh pemimpin itu orang yang mau dipimpin. Maka di dalam terang kita mau diatur, ditata. Kita bisa membuat aturan untuk diri kita. Kita bisa membuat aturan di keluarga kita.
Kita bisa membuat, saudaraku, aturan di pelayan di kelompok sel kita misalnya. Ya, kita bisa membuatnya. Dalam gereja Tuhan ini kita bisa membuatnya. Untuk apa? Aturan itu dibuat, saudara, untuk menata kita, membuat kita tertib. Haleluya. Kemudian dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah. Allah itu teratur loh. Tertib. Kamu yang dahulu tidak tertib, tidak teratur. Sekarang tertib dan teratur. Ya. Dulu tidak punya firman. Tidak punya peraturan-peraturan Tuhan. Sekarang punya. Sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang ditata oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Diajari oleh Tuhan untuk tertib hidupnya. Nah, saudara kalau dikasih Tuhan, ya, pengaturan itu harus kita ikuti. Nah, dikatakan dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau kita mengasihi bukan berarti kita, saudara kalau dikasih Tuhan, iya, tidak, saudara kalau dikasih Tuhan apa namanya? Justru karena kita mengasihi, kita dikatakan disesah. Di mana anak yang tidak disesah? Justru kita mendapat ganjaran itu karena kita dikasihi. Jadi kalau hidup kita melenceng, saudaraku dikasihi Tuhan, kita mendapat pukulan. Itu karena dikasihi. Kalau tidak mendapat pukulan, itu artinya apa? Dibiarkan. Teguran, ya, itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Tapi biasanya orang, saudara, tersinggung kalau ditegur. Ya. Nah, di dalam kita, hidup kita sebagai kaum bapak, kaum ibu, dalam rumah tangga kita, ya, saudara, yuk. Kita tegakkan ini dalam keluarga kita. Rumah tangga kita rumah tangga yang tertib. Teratur. Bukan yang sembrono. Saya pikir enak melihat satu rumah ya. Tertata semua barang-barangnya. Haleluya. Saya pikir enak lihat itu. Tertata. Biasanya kalau udah tertata barang-barangnya pasti bersih rumahnya. Itu pasti biasanya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita jumpai rumah, biasanya amburadul, saudaraku, itu pasti nggak bersih juga. Belum lagi kita masuk nanti kamar mandinya, kita nggak tahu seperti apa. Nah, itu saudaraku dikasih Tuhan, hal yang misalnya fakta loh itu. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, kita ini saudara bisa menata hidup kita. Ditatalah rumah tangga kita dengan baik. Tertib hidup kita ini. Coba perhatikan saudara. Kalau saudara punya motor atau transportasi yang rutin servisnya. Rutin. Itu pasti umurnya panjang, baik. Haleluya. Nah, saya misalnya saudara itu Xenia itu servisnya itu ikut jadwal. Dan kalau saya masuk ke servisnya, ini servis apanya saudara? Kau dikasih itu kan apa resminya. Mereka bilang, Pak, kilometernya udah sekian, ganti ini Pak, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Ganti saya katakan. Karena kan mereka lebih tahu itu. Ya. Pernah kapan tuh saya servis saudara kau dikasih itu, mereka bilang begini, Pak, ini tahun 2011. Dari semua angkatannya ini yang paling prima Pak sampai hari ini katanya. Kenapa saudara? Tertib dia. Haleluya. Tertib. Kehidupan kita ini juga demikian, kehidupan rohani kita akan baik saudara. Kalau kita doanya tertib, pelayanannya tertib, ibadahnya tertib.
Haleluya. Kalau tidak tertib saudara dikasihi Tuhan, kita ini rohaninya rusak. Ya. Maka coba saudara dikasih tertib berdoa selama 1 bulan ini. Tertib beribadah selama 1 bulan ini juga. Atau mulai tahun depan buat saudara. Mulai Januari. Takkan bolong aku 1 hari pun dalam ibadah. Dalam doa. Schedule firman Tuhan. Tertib buat. Pas saudara akan lihat saudara 3 bulan ke depannya saudara. Di bulan Maret nanti lihat. Ada perbedaan yang sangat luar biasa. Daripada kita hidup sebelum tertib. Haleluya. Iya. Coba buat tertib. Pelayanan saudara tertib. Gak bolong-bolong saudara. Ya, gak neko-neko saudara minta alasan ini, alasan itu. Enggak. Sepertinya jalan, layani, maju melayani. Bahkan saudara tidak ingin saudara absen dalam tanggung jawab saudara. Ya, saya percaya saudara dikasihi Tuhan. Ya, orang yang memiliki komitmen untuk tertib itu saudara dikasihi Tuhan. Itu pasti saudara dihargakan Tuhan. Haleluya. Ketimbang orang yang tidak memiliki komitmen untuk tertib. Tapi kadang-kadang orang biasa mulai. Kita coba 1 bulan. Bulan pertama lolos, bulan kedua bolong. Dan ini biasa kalau saya, itu siklus biasanya. Siklus hidup itu. Ya, saudara 1 bulan bisa. Masuk saudara bulan kedua. Di minggu kedua sudah bolong. Dan ini akan terus seperti itu modelnya biasanya. Bangkit lagi nanti. Doa-doa pun Roh Kudus guling-guling saudara. Ya. Nanti bangkit lagi. 1 bulan pertama. Masuk di bulan kedua. Minggu kedua. Los lagi. Nah, saya udah perhatikan itu anak-anak Tuhan kok. Ya. Jadi yuk saudara, kalau kita mau, karena kita ini kan bukan main-main, Tuhan ini memilih kita. Respon. Jadi kita harus merespon. Nah, kita beli sabun, deterjen, lalu kita bawa ke rumah kita. Lalu banyaklah pakaian kotor di rumah. Lalu kita pun gak mempergunakan sabun itu. Kira-kira berguna gak sabun itu? Hah? Gak berguna kan? Gak berguna. Demikianlah firman Tuhan, ayat firman Tuhan kita dengar, kita bawa pulang. Bahkan waktu mau tidur pun kita ucapkan. Tapi kita gak hidupi. Berguna gak? Gak guna juga. Ya. Kalau soal tahu firman, setan juga tahu kok. Ya. Setan itu tahu loh. Kalau soal tahu firman. Tahu. Makanya dia datang sama Yesus. Waktu dia mencoba Yesus. Ada tertulis mengenai engkau. Lihat. Setan pakai ada tertulis loh. Baca itu saudara Matius pasal 4 itu. Ada tertulis mengenai engkau. Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Setan pakai ada tertulis. Ya. Tapi apa bedanya kita dengan setan? Kita bukan hanya berbicara ada tertulis. Tapi kita berbuat sesuai dengan firman. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita tata hidup kita, kita tata rumah tangga kita dengan baik. Terang itu bicara penataan. Kenapa bisa menata? Karena ada kehidupan. Jadi bukti bahwa kita udah keluar dari gelap, rumah tangga kita sudah keluar di kegelapan, ada penataan di dalam keluarga kita. Haleluya. Suami tertib hidupnya sebagai seorang suami. Istri tertib hidupnya sebagai seorang istri. Suami istri hidupnya tertib terhadap anak-anaknya. Haleluya. Anak-anak juga akan ngikut. Mereka juga akan tertib. Kenapa? Bapak dan ibunya tertib. Haleluya. Coba saudara. Ya. Kalau di rumah kita ada orang yang selalu teratur. Kita juga akan ikut-ikutan juga teratur.
Letakin barang pun nggak sembarangan. Yang tadinya kita, kalau ibu selalu bilang, si papi ini asli asal letak ini. Gitu. Nanti udah saya geser gini, dibetulkan itu begini, luruskan begini. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, akhirnya karena ada yang seperti itu di rumah kita juga akhirnya berubah sedikit demi sedikit. Mungkin gak langsung sep. Tapi saudara gue dikasih Tuhan, kita pasti berubah. Haleluya. Artinya apa? Ada yang membawa pengaruh yang positif untuk mengubah kita. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya saudara, kalau kita punya anak-anak kecil, saudara. Rumah itu kan kalau kita tata seperti apapun, tetapnya itu nanti akan seperti perahu pecah. Ya kan? Oh, nanti tembok rumah kita dulu dilukisnya itu sesuka hatinya. Dibuat ini bapak, ini mama, dibuat telinga kita panjang kan gitu. Nah, saudara gue dikasih itu sesuka hatinya, itu anak-anak. Tapi satu hari kan nanti bukan begitu lagi dia. Dulu waktu di Jombor kan ada tembok-tembok untuk anak sekolah minggu itu kan. Habis itu dicorengi mereka itu. Kita cat lagi. Nah, saudara ada lagi yang coreng. Tapi ada sebagian udah gak mau lagi coreng-coreng karena udah pindah kelas dia. Haleluya. Nah begitu saudara. Akhirnya lama-lama saudara gue dikasih Tuhan. Akhirnya kan guru sekolah minggunya kasih buku lah. Ini di sini tulis, di sini tulis. Nah kalau ada yang saudaraku tertib di rumah kita. Saya percaya juga kita ikut tertib. Amin. Amin. Ya jadi saudara yuk kita tata hidup kita. Karena Tuhan memanggil kita di dalam terang untuk bisa kita menata hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah
tentang-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau jadikan kami umat pilihan-Mu. Kau jadikan kami imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri, agar kami memberitakan perbuatan-Mu yang besar, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah terang-Mu membawa kami dalam keteraturan. Biarlah terang-Mu membawa kami dalam ketertiban hidup kami. Haleluya, haleluya. Dan biarlah kami berpegang kepada peraturan-peraturan firman-Mu dan tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau jadikan kami umat pilihan-Mu. Kau jadikan kami imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu, agar kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari-Mu, yang telah memanggil kami keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, kita sebagai kaum bapak, kaum ibu, di dalam rumah tangga kita, mari kita hidup di dalam terang. Bukan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam terang artinya kita hidup dalam ketertiban, dalam penataan, dalam keteraturan. Karena kita sudah ada di dalam terang. Di dalam terang kita bisa menata dengan baik. Firman adalah aturan tertinggi dalam hidup kita. Maka kita butuh firman untuk mengatur, menata hidup kita. Sehingga kita menjadi seorang bapa di rumah tangga kita yang hidupnya tertib, hidupnya tertata, hidupnya teratur. Juga bagi setiap kaum ibu menjadi seorang ibu, istri yang hidupnya tertib, hidupnya tertata, hidupnya teratur. Akhirnya di dalam rumah tangga kita ada penataan Tuhan, ada ketertiban yang daripada Tuhan, ada keteraturan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadikan firman mengatur hidup kita, mengatur, menata kehidupan kita. Rumah tangga kita pun rumah tangga yang tertib.
Saudara, terang itu akan tetap bercahaya, Amin. bersinar. Tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Yes. Kalau kita menjadikan firman satu-satunya penata hidup kita, maka hidup kita akan terang. Terus bercahaya. Kondisi apapun yang terjadi, hidup kita, di dalam rumah tangga kita, sebagai seorang suami, seorang bapak, seorang ibu, seorang istri, hidup kita akan tetap bersinar, bercahaya. Karena kita membuat firman itu yang menata hidup kita. Sama seperti dunia ini, Tuhan membuat penataan setelah terang itu ada. Maka terang, hidup dalam terang adalah hidup dalam keteraturan. Hidup dalam ketertiban. Amin. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih dan Amin. ketertiban. Amin. Biarlah kita hidup dalam kasih, hidup dalam ketertiban, dalam penataan ilahi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar malam ini. Biarlah apa yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, Amin. namun kami terima di hidup kami. Amin. Untuk kami lakukan, Amin. untuk kami kerjakan. Amin. Sehingga benar-benar kami sebagai seorang bapak, suami, sebagai seorang ibu atau istri di tengah-tengah rumah tangga kami adalah hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam ketertataan dan keteraturan ilahi. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini kami kerjakan dan kami hidupi. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang menyala-nyala katakan saya. Haleluya. Firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan engkau melayani Tuhan. Coba katakan dulu kepada kiri atau kanannya, ambil temannya. Roma 12 ayat 11. Ambil temannya atau bertiga gak apa-apa. Udah, ayo Roma 12 ayat 11. Yuk ungkapkan dari hati yang paling dalam. Loh. Sudah semuanya atau gitu. Sudah semua ya. Haleluya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Saya sebutkan nanti ininya ya. Ayatnya kita akan sampaikan bersama-sama. Isinya atau kalimatnya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Kita orang tua, Bapak Ibu masih dipakai Tuhan loh. Firman Tuhan ini kan tidak hanya untuk pemuda kan, tidak hanya untuk pemudi, tapi untuk semua umat Tuhan. Jadi mari kita mengerjakannya ya. Kita jaga tetap roh kita menyala-nyala. Terlebih hari ini juga kita sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Oh luar biasa, kita dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oh luar biasa. Ya jangan katakan saudara, kita ini kecil ya, ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Perbuatan Tuhan yang besar itu yang terutama apa? Keselamatan. Ya kita sudah nerima daripada Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita beritakan kepada orang di luar sana, saudara, sahabat, teman atau keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Semuanya kita tahu kita akan mengadakan KKR Natal. Baik itu KKR Natal Pemuda-Pemudi Remaja Sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 6 sore di tempat ini Rumah Makan SNI lantai 2 Jalan AM Sangaji nomor 23. Bapak Ibu tolong diingat karena kita perlu support ya, kita perlu dukung pemuda-pemudi kita pada saat ini ya. Jadi setiap Bapak Ibu bisa ambil bagian mungkin ya untuk menjadi pendoa syafaat. Tidak di sini mungkin di rumah atau juga saudara untuk membawa atau menjemput mengantar jiwa-jiwa dan juga Bapak Ibu yang bisa datang bisa nanti menjadi pelayan pembimbing. Nah ya karena
kita akan dampingi nanti pemuda-pemudi kita. Jadi mari Bapak Ibu, nah diingat ya supaya kita bisa bekerja sama dengan pemuda-pemudi karena pemuda-pemudi akan mengadakan KKR Natal Sabtu 7 Desember 2024 jam 6 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian kita akan mengadakan KKR Natal umum kita Rabu 11 Desember 2024 juga jam 6 sore di tempat ini. Saya percaya kita semuanya ambil bagian ya. Kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tentu saudara doa berantai dan juga jiwa-jiwa janji iman. Bahkan setiap komisi-komisi pasti sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya ya. Nanti kita akan aturkan saudara untuk pelayanan. Nah pada Rabu 11 Desember 2024, baik itu nanti meja pendaftaran, pelayan, penerima jemaat, pelayan pembimbing, pelayan persembahan dan yang lainnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, nah kita ini ya selesai ibadah ini saja, nanti kita akan lanjutkan untuk rapat dan untuk membicarakan nah segala sesuatunya ya, karena ini kita bisa bertemu ya di ibadah, maksudnya yang biasa ibadah pagi dan juga ibadah sore bisa ketemu di pertemuan atau ibadah keluarga ini. Untuk itu kita bergunakan waktunya nanti, saya percaya kita semua bersuka cita, kita semua dalam roh supaya tidak ada yang terlupa ya, tapi semuanya kita bisa persiapkan karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita sambut juga saudara dengan iman yang besar, dengan hati yang besar, haleluya, dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Nah sampai di sini pengumuman, tentu ada hal yang perlu kami akan sampaikan di grup family. Haleluya, mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupinya, melakukannya Tuhan, berusaha terus. Karena dengan melakukan firman Tuhan hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa yang sorga, dan tiba saatnya kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga, tentu Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan usaha mereka. Amen. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tabur, Tuhan mereka akan tuai berlipat kali ganda. Firman Tuhan pasti digenapi dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, kemuliaan hormat bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita bersuka cita untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Aku ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Raja Wali, Kau bawa kami terbang tinggi bersamamu Yesus. Semuanya kita bernyanyi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Amin. untuk kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, dalam ibadah keluarga pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kaum bapak, kaum ibu Amin. yang sudah datang, setiap keluarga yang sudah datang, diberkatilah setiap mereka oleh Tuhan. Yang bertambah-tambah mereka setia, mengasihi Tuhan. Yang bertambah-tambah hidup rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk semua hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam tiap-tiap pelayanan dalam ibadah keluarga ini. Biarlah pelayanan mereka menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Dan biar setiap mereka boleh diingat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah semua keluarga dan rumah tangga dalam sidang-Mu, keluarga dan rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Keluarga dan rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan. Amin. Keluarga dan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga dan rumah tangga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Keluarga dan rumah tangga yang memiliki tertib hidup di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus jadilah itu. Dan semua kaum bapak, kaum ibu dalam rumah tangga dalam sidang-Mu adalah kaum bapak, kaum ibu yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, memiliki roh yang bernyala-nyala, melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kaum bapak, kaum ibu ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, semua sehat kuat di dalam Tuhan, panjang umur di dalam Tuhan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kalau sebentar nanti kami akan akhiri ibadah ini, Tuhan ada menyertai memberkati kami. Amin. Kalau seluruh ibadah kami selesai, nanti kami akan pulang dari tempat ini menuju tempat kediaman kami masing-masing. Mari Tuhan menyertai memberkati seluruh perjalanan kami. Amin. Berkati semua kendaraan dan transportasi yang kami pakai, semua ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Bila Tuhan berjalan depan kami, membuka jalan di hadapan kami, di belakang kami menutup barisan kami. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami usir, kepatakan segala pekerjaan iblis, kuasa-kuasa gelap, penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut, segala niat-niat jahat manusia, rampok, begal menjauh dari kami. Segala sumpah, segala kutuk tidak boleh menjamah kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut, kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus, melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.